Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Eni Septiani, guru bahasa Jawa di SMA Negeri 2 Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik baik saya yang saya laksanakan pada fase E kelas 10-8. Sebelumnya, dalam mengajar, saya hanya bertujuan agar siswa menjadi pintar. Saya mengajar hanya sesuai dengan kehendak diri sendiri. Model pembelajaran dan media pembelajaran satu untuk semua. Sekarang saya sadar betul ternyata di sekolah terdapat murid yang beraneka ragam, khususnya di SMA Negeri 2 Pekalongan. Berbagai karakteristik siswa, bakat, minat, murid beraneka ragam kami temukan, maka diperlukan perlakuan yang berbeda pada setiap siswa. Ya, betul. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disusun berdasar minat murid, profil belajar murid, dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar. Pada pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan yang berbeda, proses yang berbeda, serta hasil produk yang berbeda pula. Untuk mengetahui kebutuhan belajar di kelas 10-8, saya menggunakan asesmen diagnostik yang saya laksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Asesmen diagnostik non-akademik dan asesmen diagnostik akademik. Kemudian untuk pengambilan asesmen diagnostik, saya menggunakan strategi pengumpulan informasi, bentuk melakukan kegiatan, aktivitas, tes tulis, instrumen, lembar soal. Tes tulis tersebut terdapat 5 pertanyaan. 2 pertanyaan berupa asesmen diagnostik non-akademik, 3 pertanyaan berupa asesmen akademik. Melalui asesmen diagnostik tersebut, saya memperoleh data sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaanmu hari ini? 20 siswa menjawab senang, 10 siswa menjawab biasa saja, 6 siswa menjawab sedih. Kemudian pertanyaan nomor 2, Anda lebih suka menerima materi dalam bentuk apa? 10 siswa memilih audio, 11 siswa memilih visual, 15 siswa memilih audio visual. Pertanyaan asesmen diagnostik akademik terdapat pada pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Soal nomor 3, ada 21 siswa menjawab soal dengan benar. Kemudian ada 15 siswa menjawab soal dengan salah. Soal nomor 4 ada 22 siswa menjawab soal dengan benar. Ada 14 siswa menjawab soal dengan salah. Soal nomor 5 ada 19 siswa menjawab soal dengan benar dan 17 siswa menjawab soal dengan salah. Berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan, maka dapat diketahui karakteristik pada setiap siswa. Saya membagikan LKPD pada masing-masing siswa dalam kelompok. Kemudian di dalam LKPD ada tes tertulis sebagai berikut. Temukan 5 kata atau frasa atau kalimat. Kemudian ubah kata atau frasa atau kalimat tersebut ke dalam tulisan aksara Jawa. Untuk menyelesaikan tes tulis pada LKPD, masing-masing kelompok akan menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Bentuk media penyampaian LKPD saya juga membuat bentuk yang berbeda pula pada masing-masing kelompok. Hal tersebut disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing kelompok. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 10-8, saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 6 kelompok. Kelompok dibagi berdasar
asesmen diagnostik yang sudah dilakukan. Kelompok 1 dan 2 adalah kelompok auditori, kelompok 3 dan 4 adalah kelompok visual, dan kelompok 5 dan 6 adalah kelompok kinestetik. Pada kelompok visual, materi akan disajikan berupa gambar. Dalam hal ini saya membuat flipbook yang saya share di grup WA kelas Bahasa Jawa. Melalui flipbooks, materi bisa disimpan oleh siswa pada HP masing-masing. Jadi siswa bisa kapan dan di mana saja mempelajari materi yang saya beri. Kemudian pada kelompok auditori, murid akan menerima penjelasan guru secara langsung. Di kelas 10-8 saya menggunakan kartu aksara Jawa untuk mempermudah siswa memahami kaidah penulisan aksara legena, pasangan, sandangan, dan aksara swara. Pada kelompok auditori, siswa juga akan melakukan tutor sebaya. Siswa yang dianggap mampu akan memberitahu kepada teman satu kelompoknya. Pada kelompok kinestetik, jangan paksakan anak belajar berjam-jam. Ajak anak mengeksplor lingkungan, gunakan warna terang saat menandai materi. Izinkan anak untuk berjalan-jalan di kelas atau di lingkungan sekitar. Pada kelompok kinestetik yaitu kelompok 5 dan 6, saya menyajikan materi berupa buletin yang ditempel di papan. Izinkan mereka belajar sambil bermain. Kang ono ing komik iku. Nah, berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan, maka dapat diketahui karakteristik pada setiap siswa. Saya membagikan LKPD pada masing-masing siswa dalam kelompok. Kemudian di dalam LKPD ada tes tertulis sebagai berikut. Temukan 5 kata atau frasa atau kalimat. Kemudian ubah kata atau frasa atau kalimat tersebut ke dalam tulisan aksara Jawa. Untuk menyelesaikan tes tulis pada LKPD, masing-masing kelompok akan menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Bentuk media penyampaian LKPD saya juga membuat bentuk yang berbeda pula pada masing-masing kelompok. Hal tersebut disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing kelompok. Pada kelompok visual, LKPD saya sajikan dalam bentuk gambar. Dalam hal ini, saya membuat LKPD dalam bentuk flipbooks untuk menarik perhatian siswa, dengan tujuan siswa kelompok visual lebih semangat untuk menyelesaikan latihan soal. Pada kelompok lain, saya juga membuat gambar yang saya cetak dengan warna dan desain yang menarik, di mana saya memanfaatkan Canva untuk mendesain gambar tersebut. Pada kelompok kinestetik, jangan paksakan anak belajar berjam-jam. Ajak anak mengeksplor lingkungan, gunakan warna terang saat menandai materi, izinkan anak untuk berjalan-jalan di kelas atau di lingkungan sekitar. Pada kelompok kinestetik, yaitu kelompok 5 dan 6, saya menyajikan materi berupa buletin yang ditempel di papan. Izinkan mereka belajar sambil bermain. Pada kelompok auditori, di mana mereka lebih condong suka mendengarkan, maka mereka akan menerima LKPD secara tertulis disertai penjelasan langsung dari guru dan tutor sebaya. Bapak Ibu yang hebat, demikian tadi praktek baik yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 2 Pekalongan. Semoga bermanfaat. Maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.